Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Wa nazzilul minal qur'ani wa huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mengadoma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababan dikiratihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa idz dakhala jannah bi ghairi hisab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bilus kepada Inal Kiram Al Muhtaram Ustaz Muinuddin, juga kepada Al Mukarram Bapak Kadi, Inal Kiram Al Muhtaram Bapak M Aulia Taqwa, juga Al Mukarram Bapak Purwatesa, juga segenap para pengurus Munajat Al Karomah beserta rombongan dari warga Pak Kandi, juga warganya yang senantiasa tidak bisa absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami yang kami muliakan. Langsung saja menyikat waktu, hikmah dari Maulid Nabi, karena ini termasuk dari masih bulan Maulid Nabi, awal dari Maulid Nabi. Definisinya seperti apa sih? Ini harus bagaimana kita cara mengikutinya. Kita merasa cinta sehingga sampai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tadi disebutkan man'aduma maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkan dengan lahirnya Kanjeng Nabi, mengagungkan, menghormati, mencintai, menghadiri dengan lahirnya Kanjeng Nabi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababan. Ini hikmah Maulid. Dengan sebab liqiraatihi, dibacakan kalimat Allah Al-Qur'an. Tadi udah dibacakan. Ya. Kalau kita memperingati dengan sebabnya dibaca Al-Quran, la yakhruju minad dunya, keluar dari dunia, illa bil iman. Apa maksud keluar dari iman? Dunia, mati. Mati atau meninggal, yang termasuk panggilannya keluar dari Allah, meninggal. Sebab dibacakan Al-Quran ila bil iman, ya, kecuali dengan imannya, insya Allah idzakhala jannah bilisab, akan masuk surga dengan tanpa ditimbang langsung. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenggam umatku yang mau masuk neraka ditahan oleh beliau. Beliau menggenggam umat semua, digenggam oleh Kanjeng Nabi supaya jangan sampai jatuh ke neraka. Sholat kagak, ya kan, ibadah kagak, tapi kok masuk surga? Karena punya rasa iman kepada Allah SWT bahwa aku mengakui sebagai umatnya Kanjeng. Cara Pak Purwanto masuk neraka tapi apa dikucak-kucak dulu. Emang bener, kalau Kanjeng Nabi udah pasti masuk surga. Tapi tetap masih mempertahankan umatnya Kanjeng. Selain itu no way. Ya.
Maka dari itu kita mengagungkan dengan bacaan Al-Quran, isi dengan pengajian. Ini rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok maulidan di makam? Sekarang saya baca dari syangiran para ulama, para masyayikh, waliullah mengatakan ngatirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isirun wa qari anta misbahus sudur. Ini tanda-tanda yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita bersyukur kepada Allah SWT menjalankan seperti ini. Ngatirillahumma qabrahum. Sare cara bahasa Jawa mah. Cara bahasa Indonesia mah bobo lah. Bobo, tahu bobo. Sare lah beliau Kanjeng Nabi di makamnya Kanjeng Nabi. Dengan sarenya Kanjeng Nabi baunya serba wangi. Nih saya katakan nih, karena ini di makam, saya ceritakan di makam. Serba mewangi, sarelah Kanjeng Nabi atau bobo Kanjeng Nabi dengan serba wangi di makam Rasulullah SAW. Pernah ke Mekah? Yang sudah Pak Pur udah. Di Mekah itu namanya kalau pas di Madinah Al Munawwaroh itu ada rodoh ya Pak Pur ya. Pak Zaman. Ya perhatikan. Di situ ada rodoh makamnya Kanjeng Nabi yang ditutup oleh apa kubah masjid. Itu makamnya Kanjeng Nabi di bawah kubah masjid Madinah. Madinah nih. Lah yang tadi dikatakan ngatirillahumma qabrul karim ada dalam kemuliaan makam Kanjeng Nabi pula dengan wangi. Di sana apalagi di makamnya, di luar makamnya aja masih bau wangi yang luar biasa. Di situ ada sajadah namanya yang biru hijau tadi itu asal ini kalau sana dengerin saya kasih tahu kunci. Di sana ada sajadah paling depan mimbar Kanjeng Nabi itu ada namanya sajadah hijau atau biru itu ya. Itu yang paling depan itu cara saringat ya sana itu doa yang paling terkabul. Belakangnya hijau, belakangnya kuning, belakangnya agak coklat, belakangnya merah. Kalau bisa di tempat dekat mimbar yang karpetnya hijau. Di situ tuh Raudhatul. Tempat namanya surganya Allah termasuk adalah makamnya Kanjeng. Itu baunya luar biasa wangi. Ngatirillahumma qabrahum ngatirillahumma qabrahul karim bingartin sadiyyin min sholati watas dengan makamnya wanginya luar biasa. Ya kan? Itu doa yang dekat-dekat mimbar makam Kanjeng Nabi wanginya luar biasa dan bahkan terkabul. Mudah-mudahan yang mau ntar umroh ke sana bisa terkabul, amin. Amin. Kenapa? Maka dari itu apakah salah kita berdoa di tempat makam? Tidak salah, bahkan dianjurkan, ya kan? Barang siapa yang tidak mau, ya kan, bersusah payah dengan meninggalnya para masyayikh, para waliullah, maka orang itu dikatakan munafik. Lah makam itu penting sekali. Kanjeng Nabi pun makamnya luar biasa wangi. Lah kalau kita ke makam lebih baiknya kasih bunga.
disunatkan ngasih bunga, itu disunatkan ngasih air dingin, ya kan? Bukan panas, disunatkan ngasih minyak itu harus ziarah. Disunatkan. Makanya kalau kesini bawa air putih suruh disiramin. Tujuannya buat apa hadirin? Tujuannya kalau bunga ditaburkan di atas makam, termasuk orang tua atau masyayikh, termasuk di sinalah Nyai Ratu Panggelangan Abah Syeba, itu kalau masih seger bunganya akan beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang Dan itu kalau kesini mana bunganya Pak? Ada kan? Ada. Itu sunat Pak. Bukan berarti ngada-ngadain bid'ah, enggak, sunat. Syukur-syukur ditanemin pohon. Tanda-tandanya kalau orang beriman insya Allah husnul khotimah ditanemin pohon. Walaupun itu musim kemarau tumbuh. Tapi kalau mati ditanemin bunga itu tanda-tanda kurang husnul khotimah. Tapi semua mudah-mudahan husnul khotimah itu. Amin. Makamnya Kanjeng Nabi uangnya luar biasa, maka dari itu kita kalau ziarah bawa minyak itu makamnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi yang terakhir yang dikatakan tadi anta syamsun anta badrun. Matahari sudah bersinar melebihi matahari. Syamsun badur melebihi sinarnya dari rembulan. Lahirnya Kanjeng Nabi. Semua itu yang tadi tanahnya gersang dari termasuk jahiliyah, Kanjeng Nabi lahir terus langsung subur. Tumbuh-tumbuhan yang tadi gak hijau langsung hijau, yang enggak berbuah langsung buah. Bahkan pun udah berbuah langsung nunduk begini nih. Itu bunga, itu pohon nunduk dengan lahirnya Kanjeng Nabi, menghormati maulida, maulida, mengagungkan dengan Kanjeng Nabi. Pohon, hewan semua itu pada dekat, pada menghormati dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Apalagi umatnya Kanjeng. Tidak salah kita menghormati. Ini rasa cinta dan rasa syukur pada Allah Subhanahu. Tidak hanya itu, bahkan Abu Lahab, Raja Fir'aun, dengan lahirnya Kanjeng Nabi, dia menghormati. Abu Lahab datang, walaupun seumur selama-lamanya di neraka, tapi pas hari Senin diangkat dia. Cuman menghormati Kanjeng, cuman menghormati doang. Menghormati dengan lahirnya Kanjeng Nabi, diangkat dari neraka pas hari Senin. Maka dari itu Kanjeng Nabi pun menghormati dengan diri sendiri. Artinya berpuasa pada hari Senin memperingati lahirnya sendiri. Jadi Kanjeng Nabi puasa hari Senin itu adalah menghormati lahirnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin. Itu yang menghormati saja, dunia langsung. Ini dunia. Nah kalau kita sebagai umatnya menghindari seperti itu, ada sababan likirati dengan sebab membaca Al-Quran akan dimasukkan surga tanpa hisab. Ya mudah-mudahan kita sekalian jamaah umat Islam semoga mendapat syafaat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pertolongan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi besok dalam masyar. Orang yang pada kegelapan, orang yang pada kepanasan, dia. Kalau kita sebagai umat yang istiqomah, insya Allah besok di alam masyar kita mendapat kedinginan. Amin. Itu Kanjeng Nabi. Jadi seperti ini, walaupun kita di makam tidak salah. Kita dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah juga di sana dianjurkan supaya ziarah ke makam Nabi, ya kan? Sampai tempatnya pun disiapkan tempatnya oleh petugas sana. Maka di sana doanya sebentar, tapi sholatnya yang luar biasa. Kalau di sana rodo untuk gantian orang, doanya keselamatan diusir. Rodo. Seperti itu. Jadi makamnya Kanjeng Nabi luar biasa. Maka dari itu kita sebagai umatnya tidak salah kita berziarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya Kanjeng Nabi seperti apa? Ya seperti itu. Jadi kalau kita nggak diingetin seperti ini akan lupa. Sekarang kita udah jauh sama Kanjeng Nabi. Betul? Udah jauh banget nih.
apalagi jasanya kanjeng Nabi boro-boro. Nah kita kalau nggak dikenangin seperti ini, nggak diperingatin, ya akan lupa. Seperti apa kanjeng Nabi? Ya itu tadi dijelaskan Ustaz Mu'min di dalam Al-Qur'an, ada di dalam Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, kanjeng Nabi yang luar biasa bersinar, tidak akan diciptakan dunia dan langit, dunia semua isinya, terkecuali dengan diciptanya nurnya kanjeng Nabi. Sampai Siti Aminah ibunya, ntar kalau lahir dalam mimpi ibunya Siti dalam mimpi nih Aminah, ini Allah yang memberikan. Kalau itu bayi lahir kasih nama Muhammad. Maka dari itu sebelum kanjeng Nabi lahir sudah ada kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Belum lahir kanjeng Nabi Ibrahim sudah menyebut, karena udah dikasih tahu. Sampai Siti Aminah pun sudah dikasih tahu ini ntar namanya Muhammad. Itu Allah yang memberikan, bukan kita, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi Allah yang memberikan nama Muhammad. Itulah hidayah kanjeng Nabi, supaya kita bisa bercinta kepada Nabi ya seperti ini. Kalau nggak diadakan nggak seperti ini, nggak akan ingat, lupa kita. Ngatirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan ma'tunan maqtu'an surati biyadil qudratil ilahiyah. Allah. Jadi kalau pas bulan Maulud itu ada syangiran yang luar biasa memuji kepada kanjeng Nabi. Ini isinya di surat Al-Perjanjian. Maka kalau bilang Mauludan, ntar isinya ya ada namanya Al-Perjanjian. Maulid tiba. Itu karena di situ ada arti-arti yang luar biasa. Kanjeng Nabi dilahirkan, nih, nggak seperti kita di perut 9 bulan sampai lahir dikasih nama Muhammad. Belum lahir udah dikasih nama sama Allah. Dilahirkan nadifan dengan keadaan bersih. Coba kalau kita lahir banyak kotorannya, banyak tubanya, ya kan? Lahir dengan keadaan bersih. Bersih banget ya. Mahtunan. Ini udah dari Allah, udah ketentuan Allah, udah disunatin, Pak. Udah sunat. Ada yang di sini belum sunat? Ada. Apa? Abi. Pak Pur udah sunat belum nih? Kanjeng Nabi lahir sudah disunat. Cuma ada kaul lain mengatakan 7 hari disunat lagi. Maka dari itu dikatakan umat Islam sunat untuk melaksanakan hitan. Kalau sudah balik hukumnya wajib. Bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan wajib. Masih kecil sudah besar hukumnya kalau diwajibkan udah gede disunatin Pak Pur ya. Ya sering disunatin tadi jadi dukun sunat namanya. Karena apa? Diwajibkan Pak ya. Itu dengan keadaan sunat. Maktunga surroti dia tinggal kudrotil ilahiyah dan sudah pupak. Ya, ini pupak. Kanjeng Nabi lahir sudah bersih, sudah sunatan, sudah pupak. Nggak kayak kita 7 hari baru pupak pusernya. Kanjeng Nabi sudah mulus, ya kan? Dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu dan kehendak Allah Subhanahu. Lain nama kita, makanya dikatakan manusia tapi beda seperti kita. Sama-sama manusia tapi beda. Itu kanjeng Nabi. Lainnya kanjeng Nabi dengan kudrat Allah. Toyiban daginan. Makuhlatan, bersih, suci, rambutnya mengkilat hitam, ya. Bikuhlil ainiyah beripatnya celakan. Berarti kalau kita ngikuti kanjeng Nabi celakan Pak. Sunat, bukan berarti kita apa namanya ya? Kemayu atau gemagah. Sunat, Pak. Bukan alis yang ditemin sunatnya. Jadi alis ini
terapuk meripatnya dikasih hitam sunat Pak, namanya laki-laki maupun perempuan disunatkan selakan, disunat itu Pak, bagus ya karena kanjeng Nabi lahir sudah ada selakan. Ada orang laki-laki celakan, wah ganteng amat, emang ganteng bener seperti itu. Kita nggak bisa dibayangkan kanjeng Nabi seperti apa. Abiatul ahmarun, putih dengan kemerahan, jadi gimana lah, kayak jambon kayak apa bukan kanjeng Nabi. Gantengnya luar biasa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Pungin. Tidak ada yang lebih ganteng kanjeng Nabi, walaupun kanjeng Nabi Yusuf itu ganteng belum seberapa. Itu kanjeng Nabi sudah kadang selakan Pak, makanya kita disunahkan selakan. Coba jalan ini, beli dulu saya, mohon maaf nih saya. Kalau tiap hari saya selakan di pondok selakan. Itu sunat Pak. Lagi ya. Termasuk kanjeng Nabi lahir udah keadaan selakan. Maka dari itu kita kalau pakai sifat itu hukumnya sun. Kalau kita dipotong klaternya juga sun. Tojiban, bersih, suci, memotong kuku sun, menjaga kebersihan, nadofatu minal iman. Kebersihan pangan dari keimanan, setengah iman. Maka dari kita harus tojiban, ya, bersih suci. Ya, Insya. Coba para jamaah kalau kita sifatan. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi 'alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il 'aliyah. Allah. Kanjeng Nabi lahir ya, itu tangannya langsung ditempelkan ke tanah. Tanah gini langsung lihat ke langit. Rasahu ila sama'il 'aliyah. Melihat ke atas ini. Berarti artinya adalah setelah lahir memegang dunia, mengangkat derajat yang luar biasa tingginya, selebih tingginya lah. Itu lahirnya kanjeng Nabi. Maka dari itu kalau kita sebagai umat Islam istiqomah sering membaca sholawat, ya kan, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pun tidak akan dikabul doanya kalau tidak menyebut nama Muhammad. Berarti penting, ya penting. Penting sekali. Doa tidak akan dikabul kalau nggak nyebut nama Muhammad. Sholawat. Dan dunia ini tidak akan diciptakan terkecuali diciptakannya nurnya Muhammad. Berarti pilar-pilarnya Nabi ya kanjeng Muhammad. Nabi yang terakhir adalah penyempurna umat Islam. Penyempurnanya para nabi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu lahirnya kanjeng Nabi. Kalau kita istiqomah menghormati dengan lahirnya kanjeng Nabi, insya Allah yang pertama kita mendapat naungan rahmat syafaat oleh Allah Subhanahu. Besok di alam mahsyar kita nggak kepanasan, nggak kelaparan, karena mendapat pertolongan. Yang kedua, mendapat pertolongan, mau melewati syarat mustaqim akan digenggam oleh Rasulullah SAW. Ini umatku, langsung dilempar ke surga, diadang-adangi, dialing-aling, bahkan pun neraka pun digenggam oleh kanjeng Nabi supaya jangan panas umatku. Umatku terus sebut neraka digenggam, tutupin tangan kanjeng Nabi supaya umatku tidak panas. Yang mau istiqomah senantiasa gemar membaca sholat. Hadirin rahmati Allah SWT. Jadi referensinya seperti itu. Nah, kita cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah idzakhala jannah biwari hisab, besok akan dimasukkan surga oleh Allah SWT tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Para jamaah, jangan pikiran yang tidak kita tawasul ngaji di tempat makam, tidak salah. Kalau memang ada yang salah paham, saya nggak tahu. Betul? Jadi kalau ngomong ziarah itu tetangga sebelah ngomongnya nggak pas, kita nggak tahu. Yang penting setahu kita adalah makam kanjeng Nabi, wanginya luar biasa. Kalau kita mengikuti jalan Nabi, ziarah membawa membawa air putih, air dingin.
Jangan yang Pak, supaya kita istiqomah mendapat pertolongan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dalam hati Allah SWT, mungkin seperti itu ya referensinya memperingati kanjeng Nabi Muhammad SAW di makam ini yaitu penghilangan. Jadi mengingat bahwa makamnya kanjeng Nabi juga seperti itu, diziarahi juga baunya wangi, semua buah wangi. Mudah-mudahan kita senantiasa setiap malam Jumat ziarah di sini kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu, terutama dikabulkan cita-cita kita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Kita doakan sekalian para jamaah, juga para karyawan des Indonesia, walaupun keadaan seperti ini, kita sudah berdoa, kita sudah minta, tapi kenapa masih ada musibah? Itulah manusia. Itulah manusia. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau tidak melewati dengan cobaan yang luar biasa. Dengan adanya cobaan terlewat kita sukses, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh, Ustaz didoain terus kok masih celaka. Bisa juga ada doa kita yang kita masuk, yang didoain nggak mau. Karena apa nggak mau? Banyak dosa. Jadi kita dikirim nggak masuk, banyak dosa. Maka dari itu kita diasah, dicuci seperti ini supaya dosanya sedikit demi sedikit hilang. Kalau hilang, insya Allah kita doakan masuk. Amin. Kalau nggak masuk, bisa juga kita doain nggak masuk karena dia nggak mau berdoa, bahkan pun nolak doa. Kita ikut prihatin. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi kurang sehat, bahkan diberikan cobaan, musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketakwaan oleh Allah Taala. Amin. Pasti ada hikmahnya. Amin. Ada hikmah di balik kecobaan, pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita doakan sekalian juga semuanya pimpinan kita dikasih kesehatan, sehat walafiat, bisa menjalankan amanah dari pimpinan kita, terutama mudah-mudahan diberikan arif dan bijaksana dan bisa berbuat adil kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang kami sampaikan pada kesempatan malam ini tidak panjang lebar karena termasuk malam ini adalah makam peringatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sekalian mari bersama-sama dibacakan maulid juga. Ya, untuk itu kami mohon maaf atas kurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.